Halo, balik lagi sama aku Rahmalia di channel Rahmalia. Jangan lupa subscribe ya channelnya, like dan juga komen. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah materi kepada teman-teman untuk kita sama-sama saling belajar. Oke, ini menurut saya sendiri materi ini sangat menarik, sangat bisa kita pelajari gitu kan. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak sih? Nah, betul banget. Karena saya di sini akan memberikan video tentang demam panggung. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat video mengenai FK Public Speaking ya. Nah, berkaitan banget kan teman-teman demam panggung. Nah, demam panggung itu yaitu kondisi psikologis yang muncul ketika seseorang itu merasa sangat gugup dan juga cemas saat harus tampil atau bicara di depan umum. Nah, sebelum mempelajari materi ini, saya juga menganggap demam panggung itu sebagai hal biasa ya. Dulu saya mikirnya kayak, itu mah udah biasa gitu. Kayaknya orang juga kalau misalnya nggak ada persiapan pasti merasa demam panggung gitu kan. Terus nggak tahu ciri-ciri demam panggung itu kayak gimana gitu kan. Saya dulu mikirnya kayak gitu. Ternyata ya rasa demam panggung itu bisa kita pelajari, bisa kita olah gitu kan, agar rasa demam panggung ini bisa menghilang atau bisa terhindar gitu dari diri kita sendiri. Nah, setelah saya memahami lebih lanjut gitu ya, mempelajari materi tentang demam panggung ini, ternyata demam panggung ini kondisi ketika memiliki dampak yang cukup luas, baik dari fisiknya, mentalnya maupun sosialnya. Itu berdampak banget gitu kan. Ternyata penting dipelajari materi demam panggung ini gitu teman-teman. Dalam video kali ini saya ngejelasin bahwa demam panggung itu dapat memicu dari berbagai reaksi tubuh seperti jantungnya berdebar, terus nafas menjadi tidak teratur, suaranya gemetar, hingga kesulitan berbicara atau tiba-tiba kehilangan konsentrasi. Nah, seperti ini halnya saya sedang membuat video dalam YouTube. Saya sekarang nih merasa kalau tidak ada persiapan itu materinya kurang matang gitu kan. Saya membacanya kurang leluasa gitu, ada kata-kata yang kurang gitu kan. Karena di sebelumnya dalam praktiknya juga ternyata orang yang kurang persiapan, kurang adanya materi yang akan dibahas itu ya, nah lebih merasa dia banyak demam panggungnya gitu. Kerasa banget demam panggungnya itu sendiri teman-teman. Soalnya kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan dengan matang apa yang mau dibacakan, apa yang mau ditampilkan gitu kan, dan materi apa yang akan dibawakan gitu. Hal ini membuat saya itu menyadari bahwa tubuh, pikiran itu saling berkaitan. Ketika pikiran dipenuhi rasa takut, terus tubuh pun merespon dengan gejala yang tidak nyaman ya kan. Kalau kitanya merasa takut maju di depan umum, ngomong di depan orang banyak gitu kan, karena takut diejek, karena takut tidak sempurna, karena takut salah. Nah, pasti respon tubuh juga akan mengikuti apa yang kita pikirkan teman-teman. Seperti apa sih? Seperti kalau kita deg-degan kan, tubuh kita pasti bergetar gitu kan, tanpa kita sadari, ataupun berkeringat, ataupun terbata-bata saat membaca. Nah, itu ciri-ciri demam panggung. Sebenarnya demam panggung ini dapat diatasi dan dapat dilalui dengan mempersiapkan materi atau mempersiapkan diri kita dengan matang. Saya juga belajar dari demam panggung ini sendiri, materi demam panggung ini sendiri, bahwa dampak demam panggung itu tidak hanya dirasakan oleh seseorang saat tampil aja, tetapi juga bisa mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Misalnya, seseorang menjadi menghindar di kesempatan berbicara di depan umum,
kehilangan rasa percaya diri, bahkan juga ada membatasi potensi dirinya di lingkungan akademik maupun sosial. Nah, ini kan menjadi refleksi bagi saya sendiri ya, bahwa jika kita tidak mengatasi demam panggung ini dapat menjadi penghambat bagi diri saya ataupun diri teman-teman gitu kan, dalam perkembangan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, lagi-lagi ya, saya tadi sudah berikan lagi-lagi demam panggung ini banyak penyebabnya, seperti ya tadi kurang persiapan, pengalaman buruk di masa lalu gitu kan, pernah saat maju mungkin pernah diejek atau dibilang kamu nggak bagus tadi majunya. Nah, itu membuat dia merasa tidak percaya diri lagi gitu kan, serta adanya standar yang terlalu tinggi terhadap dirinya gitu. Kayak misalnya saya harus maju dengan baik, sempurna gitu. Selain itu, faktor seperti citra diri negatif dan kecenderungan berpikir juga dapat memperparah gitu kondisi ini. Saya merasa bahwa penyebab tersebut itu realistis ya, dan sering terjadi terutama pada mahasiswa atau pelajar yang sering dituntut untuk tampil baik di depan orang banyak gitu kan, di depan orang lain gitu, bahkan ada di teman sendiri juga.